Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusmin dari kelompok 4 metode numerik. Saya di sini melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, teman-teman, 3 orang teman-teman sebelumnya, yaitu regresi linear, kemudian juga ada linearisasi, kemudian saya di materi regresi polinomial derajat 2. Regresi polinomial derajat 2 ini tidak jauh berbeda dengan regresi linear, hanya sebagaimana yang kita ketahui, polinomial derajat 2 itu berarti memiliki koefisiennya itu berpangkat 2 atau nanti akan bersifat polinomial. Nah, regresi nonlinear ini termasuk regresi polinomial ini termasuk dari regresi nonlinear, karena ada 3 dalam regresi nonlinear itu ada 3, ada yang disebut sebagai regresi eksponensial, ada juga yang disebut sebagai regresi logaritma, ada juga disebut dengan regresi polinomial. Di sini yang kita fokuskan yaitu derajat 2-nya, regresi polinomial derajat 2. Nah, misal kita diberikan kumpulan titik data dalam satu grafik. Hanya saja di dalam buku ini tidak dimunculkan grafik yang menunjukkan polinomial atau misalnya eksponensial. Grafik yang kurva melengkung itu tidak terdapat. Ada grafik tapi masih grafik linear, ya. Ini ada jelasannya kurva linear dengan metode kuadrat kecil. Jadi seandainya ya ada grafik yang menunjukkan itu sangat atau lebih baik, ya. Jadi kita diberikan kumpulan titik data. Ada misal dalam satu grafik kita diberikan grafik kurva melengkung, dia diberikan data, sebaran data, ada banyak data yang tertera di sana. Kemudian fungsi pendekatan untuk fungsi pendekatan dua ini dalam suatu grafik kurva melengkung itu kita diberikan satu persamaan berderajat 2, ya, eksponensial. Itu y sama dengan A0 tambah A1 x tambah A2x kuadrat. Ini kalau ingin kita mudahkan, ini bisa kita ubah variabelnya, ya. Kita bisa koefisien yang ada di sini kita bisa ubah menjadi A, B, dan C. Tapi tidak ngambah. Nanti kita akan lihat di temuannya nanti bagaimana kita memudahkan. Karena di dalam grafik itu ada banyak data yang diperoleh yang dapat tertera dalam grafik itu, maka kita tidak cukup hanya memahami persamaan kurva yang melengkung ini, tapi kita harus membutuhkan yang namanya sebaran, karena kita akan menentukan nilai koefisien A, B, dan C ini, maka kita membutuhkan yang namanya sebaran, yaitu SR sigma Y I kurang min A0 min A1 X1 min A2 X2 kuadrat Kemudian sebaran yang tadi kita akan turunkan dalam persamaan diferensial parsial terhadap suatu parameter. Bisa diturunkan SR sebaran terhadap semua parameter itu disamakan dengan 0. Jadi ini yang sebaran pertama akan diturunkan dengan A0-nya. Jadi persamaannya seperti ini, sebagaimana yang kita pahami. Kemudian yang kedua, persamaan sebarannya tadi itu akan diturunkan terhadap A1. Kemudian yang ketiga ini akan diturunkan terhadap sebenarnya A2, ya, A2 di sini. Jadi dari persamaan-persamaan di atas ini akan kita susun kembali menjadi suatu persamaan yang akan nanti kita melihat jadi sebuah persamaan matriks. Ya, persamaan disusun ini kembali menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada, kalau misal x-nya, ya, x ini akan kita kali ke dalam, itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi yang di atas ini kan dia menjadi tidak x1 ini x2 sama dengan
A kali sigma X kuadrat itu sama dengan sigma Y1. Kemudian yang di bawahnya ini A0 kali sigma jumlah dari XI, kemudian ditambah A1 dikali jumlah X kuadrat ditambah A2 dikali jumlah X pangkat 3 ya, sama dengan jumlah dari X kali Y. Karena persamaan seperti ini akan kita bentuk dalam perkalian matriks. Kenapa kita menggunakan perkalian? Karena yang akan kita tentukan di sini itu adalah A0, A1 dan A2. Sehingga cara menentukan matriks nanti ini akan ada banyak cara, bisa menggunakan operasi matriks ya, bisa menggunakan operasi matriks. Kemudian bisa ada beberapa cara seperti aturan Cramer juga boleh, kemudian bisa menggunakan aturan Cramer, eliminasi Gauss ya, Gauss Jordan juga bisa, kemudian iterasi Jacobi itu bisa. Tapi agar memudahkan pengerjaan kita untuk menentukan A1 dalam regresi polinomial derajat 2 ini, yang memudahkan adalah aturan Cramer-nya, menggunakan aturan Cramer. Sehingga dengan menggunakan aturan Cramer nanti ini akan dicari determinan untuk menentukan A1. Jadi seperti itu. Misal kita dapatkan satu masalah dan kita dapat mendapatkan satu kurva, kumpulan di sana banyak data, banyak sebaran data di sana, akan kita tentukan dengan kita akan ubah menjadi satu persamaan matriks seperti yang kita lihat di sini, sehingga kita nanti akan memperoleh nilai A0-nya, A1 dan A2. Lalu kita akan lihat bagaimana contoh soalnya untuk memudahkan kita memahami. Misal kita diberikan ya, ada soal yang lebih mudah, kemudian kalau kita mengubah dua angka ini, yaitu 2 dan 7, sehingga nanti nilainya akan lebih tapi tidak mengapa lah, dan teman-teman nanti tidak bisa memahami dengan contoh-contoh yang ada di YouTube misalnya. Baiklah, di sini berikut akan dicari persamaan polinomial derajat 2 untuk data X I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya, N-nya ada 5, ada 6. Jadi N-nya, banyaknya data itu ada 6. Kemudian ya I-nya sama dengan 2,1, 7,7, 14, 27, 41, dan 61. Sehingga kita bisa melihat XI di sini, XI-nya itu jumlah dari XI-nya nanti adalah 15. Jadi kalau kita hitung misalnya jumlah dari semua X di sini, nilai X ini adalah data X di sini adalah 15. Jadi 1, 3, 6 ya kan? 1 atau misal 9. Jadi semua jumlah dari data X1 ini adalah 15. Kalau kita hitung ini adalah 15. Jadi 3, 6 dan ditambah 9 berarti 15. Kemudian kalau kita kuadratkan ya, ini nilai 15 kali 15 itu sama dengan 55. Kemudian nanti kita akan cari, misalnya kalau kita bisa menggunakan XL atau SPSS, ini akan kelihatan jelas ya bagaimana prosesnya. Tapi teman-teman nanti akan kami jelaskan, karena di dalam video ini bisa terbatas ya, karena pekerjaannya terbatas. Nanti akan kita tunjukkan cara pengerjaan ini. Cukup kita memahami dari mana nilai-nilai ini kita peroleh. Jadi cukup kita melihat data yang ada di sini ya, tabel yang ada di sini, kita bisa melihat secara sekilas. Jadi kalau misal kita menjumlahkan keseluruhan nilai Y ini, 2,1 ditambah 7,7 ditambah 14 tambah 27 tambah 41 dan tambah 61, ini akan kita dapatkan 152,6. Kemudian ketika kita nilai 15 ini kita pangkatkan 3, itu hasilnya menjadi 200. Dari kita pangkatkan ini ya, 15 kita
pangkatkan nilai-nilai ini. 1 kita pangkatkan, kemudian 2 kita pangkatkan, 3 kita pangkatkan, 4 kita pangkatkan, 5 kita pangkatkan, kemudian kita jumlahkan. Ini 1 kita pangkatkan 3, 2 kita pangkatkan 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Ini ketika dijumlahkan menjadi 225. Sedangkan yang X2 tadi ini, maaf, karena ada kesalahan mungkin. Ini 1 kita kuadratkan, 2 kita kuadratkan, 3 kita kuadratkan, 4 kita kuadratkan, 5 kita kuadratkan. Ketika dijumlahkan itu menjadi 55. Ya, jadi seperti itu. Kemudian X kali Y ya. X kali Y, X kali Y. Jadi X kali Y di sini jumlah ini akan misalnya 585. Kemudian X pangkat 4-nya 479. X kuadrat kali Y1 sama dengan 2448,8. Nah, karena itu ketika kita masukkan dalam persamaan matriksnya, kita akan mempunyai persamaan dan bentuk matriks seperti ini. Sama dengan perkalian matriks sepertinya, bentuk matriks seperti ini. Nah, ini cara mencari nilai ya, untuk yang menemukan nilai A0, A1 dan A2 itu kita melakukan aturan dalam aturan grammar, sehingga yang dicari adalah determinan ya. Dicari adalah determinannya. Ketika kita sudah bisa mencari hasil determinannya ini, sehingga nanti rumus ya untuk menemukan 0 itu adalah D1 per D. Jadi determinan 1 dibagi dengan determinan. Jadi kalau misal determinan kan teman-teman sudah bisa memahami bagaimana cara aturan grammar itu untuk menemukan A ini, sehingga untuk menemukan A ini kita menggunakan D1 per D. Jadi hasil dari determinan 1 nanti D per D ini akan kita temukan, kita peroleh hasil dari A0 sama dengan 2,47. Kemudian A1 nya juga sama. A1 nya itu D1 maaf ya, ini tadi D0 lah, anggaplah D0 per D. Ini D1 per D, kemudian ini D2 per D. Jadi akan kita dapatkan seperti ini. Sehingga karena kita sudah memperoleh nilai A0, A1 dan A2, sehingga kita persamaan kurva nilai derajat itu akan menjadi 2,47 tambah 2,35 dan X tambah 1,8 X kuadrat. Jadi seperti itu. Nanti misal kalau teman-teman masih rumit memahami apa yang kami jelaskan, ini bisa ditanyakan dalam temu online. Asal teman-teman bisa memahami, karena membuat video dari penjelasan dari buku ini itu rumit sekali, sehingga memunculkan hasil pengerjaan itu tidak bisa serta-merta, sehingga teman-teman mungkin bisa menanyakan kepada kami misal ada yang tidak dipahami, dan dalam temu online nanti akan kita jelaskan, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami, dan adapun pertanyaan dari teman-teman yang tidak pahami akan kami jawab di temu online nanti atau di grup kelas. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat dipahami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.